Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini 2 Ogos 2021. Saya dalam satu hari ini saya memerhatikan harga emas. Kebanyakannya adalah sideway. Saya tahu ini adalah rentetan daripada akibat daripada sentimen market daripada minggu lepas. Hari ini hari Isnin, biasalah dia akan tengok apa yang akan berlaku pada hari Jumaat yang lepas, di mana ramai market ataupun investor-investor yang mengambil profit taking. Okey, kalau you tengok kat sini saya ada share dekat uh, dalam harap you nampak ya, charting untuk Ogos. Kita tengok harga emas kebanyakannya ada sideway pada hari ini. Tapi apa yang saya nak menarik minat saya, memang saya menunggu-nunggu data, ekonomi data. Ini member ada 7 faktor yang saya discuss sebelum ini yang mempengaruhi harga emas. Ingat, okey, kalau tak tengok lagi boleh check video-video saya yang lepas. 7 faktor. Satu adalah yang paling utama adalah Federal Reserve punya announcement, and the second thing is economy data. Ada lagi 5. Tapi apa yang saya cerita sekarang untuk bulan 8 hingga bulan 9, actually kita takkan expect any news from Federal Reserve yet, kecuali, dan jadi kita bergantung harap kepada ekonomi data yang ada, dia punya schedule dia setiap hari ada. Jadi hari ini saya tahu ada 3 point, ada 3 data yang akan keluar sebenarnya pada actually ada 4. Okey, pertamanya adalah final manufacturing PMI, kedua adalah ISM manufacturing PMI, ketiganya adalah construction spending, dan juga yang keempat adalah ISM manufacturing prices. So this economy data yang tuan-tuan boleh check, boleh cari ya. And this economy data sebenarnya memberi impact secara langsung kepada US dollar, dan secara tak langsungnya ia akan memberi impact juga kepada gold daripada harga emas. Jadi apa yang data keluar hari ini, data dia keluar dalam pukul 9.45 tadi, menunjukkan okay, untuk final manufacturing tak ada apa-apa yang menarik. Ia mencapai apa yang dia punya data, forecast data. Tapi yang menarik minat saya pada pukul 10 malam tadi, kalau you tengok harga emas dunia pada pukul 10 tadi. Okey, mari kita cari. Okey, ini adalah pukul 10 malam tadi ya. Okey, this one. Saya menggunakan time frame 1 minit untuk menunjukkan jelas setepat untuk melihat apa yang berlaku bergantung pada ekonomi data memberi impak. Saya nak tunjuk sedikit impak-impak yang impak-impak terhadap harga emas ya. About news, ada 3 news tadi pada pukul 10 malam tadi is regarding the data-data dalam segi perusahaan, di mana dia nak melihat sama ada perusahaan dalam di US adakah dia bagus atau tidak, menguncup atau mencapah ataupun mengembang. Jadi based on pukul 10 tadi, mereka menguncurkan peratusan pengembangan perusahaan manufacturing dalam 60.8%, tetapi data menunjukkan sedikit pengucupan daripada fokus data 59.5%. Jadi ini memberi sedikit sebanyak menunjukkan ekonomi US sekarang mengecil sedikit. Ya, tak banyak signifikan sangat number dia kalau berbanding dengan bulan lepas data dia dalam 60.6. Bulan ni diorang fokus 60.8, peningkatan 0.3%, tapi sebenarnya data menunjukkan di sebaliknya. Jadi ini memberi impak kepada US dollar. Okey. Yang keduanya adalah construction spending. Okey, perbelanjaan untuk membuat construction. Mereka menjangkakan fokus 0.4%, tapi data yang menunjukkan sekarang adalah 0.1%. Maknanya dari segi perusahaan menguncup sedikit, dari segi construction, pembinaan juga menurun. Dan yang ketiganya adalah ISM manufacturing price. Okey, itu pun juga menunjukkan penurunan daripada dia punya fokus 87.9 sekarang 85.7. Jadi 3 data ni sebenarnya memberi impact yang sangat luas, sangat besar kepada US dollar, dan tak secara langsung juga kepada pada harga emas. Jadi pada pukul 10 tadi ketiga-tiga data ni keluar.
Saya nak tunjukkan kat sini. Selepas pukul 10, you tengok di pukul 10, harga emas melonjak. Ini semua adalah reaksi-reaksi yang biasa kita lihat. Tapi persoalannya, data ini menunjukkan akan memberi impact kepada harga emas, tetapi persoalan yang sekarang adalah how long dia boleh sustain the price. Okey, tapi bagi saya pada malam ini satu penunjuk aras yang bagus, di mana kalau you tengok sini pada pukul 10 tadi, volume, this a volume, menunjukkan volume, peningkatan volume yang agak banyak juga, dan menyebabkan harga emas meningkat daripada sini pada 1808, sekarang dia naik dalam 18, satu paling tinggi dia boleh cecah 1815. Tak banyak, tak sampai 1% pun. Tapi apa yang kita harapkan sekarang adalah, adakah harga ini boleh sustain to the new level. For the time being, saya boleh ceritakan target kita adalah kita ada satu support kat sini 1815, di mana harga sekarang boleh mencapai sudah mencapai resistance line. Harapnya dia boleh maintain dan dia juga boleh jatuh. Okay, so now hopefully resistance become support, ataupun dia still become resistant dan harga akan jatuh. Kalau tengok daripada sini, harga dia sudah menunjuk penurunan. So maksudnya informasi ataupun data yang diberikan dia hanya memberi impak yang sangat minimal. Okay, tidak banyak impak yang besar lah. Kalau impak yang besar, dia akan bagi you effect the price about 3 hari atau 4 hari. Jadi poinnya di sini, kita sama-sama alert dengan news-news yang dikeluarkan, dengan data-data ekonomi data yang dikeluarkan. Kita tahu sekarang Federal Reserve tak akan berbunyi sampai September, so kita tak boleh mengharapkan harga emas jadi harga emas sekarang ini bergantung kepada ekonomi data sebagai catalyst, sebagai pemangkin untuk sama ada dia naik atau menurun. Okey, jadi stay tune. Kalau ada apa-apa informasi, saya akan share. Jadi kamu semua juga boleh juga check it out, news, baca news, dapatkan ekonomi data, dan just gather all the information. Okay, information is a power, knowledge is power. Belajar juga sendiri, belajar macam mana kita boleh baca fundamental, belajar juga macam mana kita boleh buat fundamental, dan daripada skill-skill ini, insyaAllah kita dapat menjadi seorang trader yang bagus, investor yang bagus. Kita boleh membuat trading plan yang bagus, kita boleh tahu mana entry point yang bagus dan exit point yang bagus, dan kita boleh dapat keuntungan. Ya, learn to earn, ya. Itu yang paling best punya quote malam ini, ada learn to earn. Belajar dan terus belajar, baca news, insya-Allah kita semua akan berjaya. Semoga kita sama-sama berjumpa di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos. Bye bye.